Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwasanya pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Mari saudara, kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama. Kita menaikkan pujian. Kita percaya bahwa hari ini kita ada semua adalah karena anugerah Tuhan.
saudara bahwa hari ini kita ada semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Bila kita lihat, kira-kira sudah setahun kita berada di masa pandemi seperti ini. Kita bersyukur Tuhan masih mampukan kita, Tuhan masih berikan kita kesempatan. Kita percaya itu anugerah Tuhan buat kita semua. Dan ketika kita menerima anugerah Tuhan, maka selayaknya lah kita mengikut Tuhan dengan setia, mengikut Tuhan dengan sukacita. Namun ada kalanya kita tahu kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Nehemia 1 ayat 7 berkata, "Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan." Itulah hidup kita, saudara. Kita sadar kita masih seringkali jatuh di dalam dosa. Mari saudara, kesempatan pagi ini kita datang di hadirat-Nya. Kita tunduk kepala, kita mohon ampun atas setiap salah dosa kita. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi, memohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu di minggu pagi ini Tuhan. Dengan ucapan syukur, kami boleh melihat tangan Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan. Hari ini kami ada Tuhan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan terlebih anugerah Tuhan yang terbesar bagi kami Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh setia mengiring Tuhan. Kami boleh setia mengikut Tuhan. Kami dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau melihat, menilik ke dalam hati kami Tuhan. Dan kami sadar, kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan masih penuh dengan kekurangan Tuhan. Kami masih seringkali Tuhan jatuh di dalam dosa. Biarlah pada hari ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu, memohon ampun Tuhan, setiap salah dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, salah di dalam tutur kata kami Tuhan, salah di dalam pikiran kami, salah di dalam tindakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang di hadirat-Mu, berlayak datang di hadirat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat firman-Mu disampaikan Tuhan, tidak ada dosa yang menghalangi, sehingga firman-Mu boleh sungguh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu mengisi setiap ruang hati kami Tuhan. Kami yang di sini maupun kami yang di rumah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, dosa kita telah dihapuskan. Mari kita akan bersama membaca petunjuk hidup baru terambil dari Roma 14 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, Yesus telah memberikan kita keselamatan,
lewat pengorbanannya di kayu salib, dan barang siapa yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai satu-satunya juru selamat, maka hidup kekal adalah merupakan jaminan buat kita semua. Mari kita naikkan pujian dengan penuh ucapan syukur bahwasanya Tuhanlah yang telah memberikan kita jaminan keselamatan. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya, mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Biarlah setiap hari-hari kita isi dengan memuji Tuhan, dengan memasyurkan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Kita akan bacakan bertanggapan. Filipi 1 ayat 20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian bacaan bertanggapan. Biarlah yang berbahagia kita semua yang setia membaca firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri
kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian lagi. Biarlah kita sembah Dia lebih dalam lagi, karena Dia, Tuhan kita, adalah Tuhan yang maha besar. Mari saudara, dengan ungkapan syukur, kita naikkan pujian ini. Biarlah segala kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari saudara, saat ini kita ada kesempatan datang di hadirat-Nya. Kita akan menaikkan doa-doa kita.
Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, berdoa Tuhan, untuk berbagai hal Tuhan di dalam kehidupan ini. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk negara kami Tuhan, di masa pandemi seperti saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang memimpin terus bangsa ini, bahkan Kau memimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong pemimpin negara kami Tuhan, aparat yang ada Tuhan menolong menghadapi berbagai situasi saat ini. Tuhan memberkati di dalam proses vaksinasi Tuhan yang sudah mulai berjalan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap proses distribusinya boleh sungguh berjalan dengan baik Tuhan. Juga agar efektivitas daripada vaksin ini Tuhan boleh sungguh berjalan dengan baik, sehingga boleh memberikan kekuatan imun bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam program vaksinasi ini Tuhan. Dan juga kami mau berdoa di dalam setiap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah kami di dalam pemulihan ekonomi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan yang ada di dalamnya, para pemikir-pemikir, para ekonom Tuhan. Biar mereka sungguh diberikan hikmat daripada Tuhan, mengambil setiap langkah, kebijakan, keputusan yang tepat untuk membantu proses pemulihan ekonomi bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa berbagai tempat di dalam negara ini Tuhan yang mengalami bencana, banjir, tanah longsor, dan lain-lain Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan menolong agar setiap upaya bantuan boleh sungguh tersalurkan dengan baik, menjangkau mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan kami berdoa secara lebih spesifik Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati, menolong setiap jemaat Tuhan, mampukan setiap anak Tuhan untuk terus berkarya dengan baik di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kau menolong mereka Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Kau memberkati juga mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka Tuhan. Mungkin di dalam masalah ekonomi, mungkin di dalam masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak Tuhan. Kami mau serahkan ini juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka semua kerendahan hati untuk terus bersandar kepada Tuhan, dan biar di dalam rencana Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, setiap permasalahan yang mereka hadapi dapat teratasi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga menjaga dan memelihara. Untuk Bapak Mustaqim yang dirawat di rumah sakit, Tuhan turut bekerja menolong di dalam setiap proses yang akan dijalani. Semuanya boleh berjalan dengan baik, menolong sehingga boleh memulihkan kesehatannya. Berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang di dalam proses pemulihan, mungkin di dalam penyakit COVID ini Tuhan juga memberkati agar boleh ada pemulihan yang sungguh-sungguh sehingga mereka semua boleh pulih seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kembali kami memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami Tuhan semangat untuk terus melayani Tuhan. Berikan kami kesehatian di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan Tuhan menolong setiap kami di dalam friksi yang mungkin terjadi di dalam setiap pelayanan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk boleh diberikan kerendahan hati. Dan biar Tuhan yang menolong dan membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan pergumulan di dalam pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk sekolah kami di tempat ini Tuhan. Sekolah SPU ini Tuhan juga menolong, memberkati di dalam setiap upaya pengembangan sekolah ini. Tuhan berkati dari pengurusnya, kepala sekolah, guru-gurunya. Tuhan berikan kami kesehatan, semangat,
sukacita terus di dalam pelayanan ini, bergandengan tangan memajukan sekolah ini Tuhan. Juga untuk orang tua murid dan anak-anak yang dididik di sini Tuhan, Kau juga memberkati mereka Tuhan. Lewat sekolah ini mereka boleh terus belajar dengan baik, dididik Tuhan, secara pendidikan dan juga di dalam iman mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat dan pujian kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, biarlah kiranya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak kita biarkan begitu saja, tapi biarlah kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, untuk kita boleh melayani Tuhan dengan setia, untuk boleh kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, bahkan mati bagi Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian ini, Ku hidup bagimu Tuhan. Biarlah ini merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dari kasih-Mu. Kiranya hati kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita di dalam keadaan sehat semuanya. Karena kita merindukan semakin hari kondisi kita semakin lebih baik. Bangsa, negara kita, bahkan dunia, kita mengharapkan semakin hari dipulihkan. Karena itu kita sadar karena segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas daripada penyertaan Tuhan, termasuk ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sekali lagi untuk hari ini. Kami bisa merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya oleh karena firman Tuhanlah yang senantiasa menuntun, menolong kami untuk melewati hari-hari kami sampai hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk memimpin kami di dalam perenungan akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah setiap hati kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini terambil dari surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini di berbagai belahan dunia sedang sibuk atau sedang berjuang untuk melawan virus corona COVID-19. Dan salah satunya yang sedang dilakukan pada saat ini termasuk
di bangsa kita Indonesia, yaitu melakukan vaksin bagi setiap warganya. Saudara, kenapa vaksin itu begitu penting? Saudara, dikatakan bahwa banyak manfaat vaksin COVID-19 seperti berikut. Mereka berkata itu akan membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Sebab vaksin tersebut dikatakan dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dan dengan cara begitu dikatakan resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun hal itu demikian, seseorang masih bisa terinfeksi, maka dikatakan melalui vaksin COVID-19 ini bisa mencegah terjadinya gejala yang berat atau yang komplikasi. Nah, dengan begitu jumlah orang yang sakit atau meninggal ketika vaksin ini bisa dilakukan dikatakan akan menurun atau berkurang. Apalagi bagi mereka yang sudah lanjut usia, yang rentan dengan terpaparnya COVID-19 ini menjadi satu perhatian khusus bagi pemerintah kita saat ini. Seorang pakar berkata, yaitu Dr. Syarizal Sarif, mengatakan bahwa ada beberapa manfaat dalam pemberian vaksin ini khususnya bagi lanjut usia, khususnya mereka yang rentan di dalam menghadapi penyakit ini. Dia mengatakan satu-satunya manfaatnya yaitu untuk menurunkan angka kematian, dan kedua, menurunkan beban pelayanan kesehatan. Saudara, menarik kalau kita memperhatikan, dan saya bisa menyimpulkan saudara bahwa salah satu guna atau makna daripada vaksin itu dilaksanakan yaitu untuk menurunkan angka kematian. Dan kedua, mereka mengatakan manfaat dari vaksin itu adalah mendorong terbentuknya kekebalan tubuh. Artinya saudara bahwa setiap manusia itu masih butuh untuk bertahan hidup. Ya, dan ketiga, mereka mengatakan manfaat daripada vaksin itu meminimalkan dampak ekonomi atau sosial. Ini jelas saudara. Karena sejak pandemik ini saudara, dampak bukan masalah hanya di kesehatan, tetapi dari segi kehidupan, termasuk masalah ekonomi dan sosial. Ya, saudara, saya percaya bahwa kalau kita melihat segala upaya yang dilakukan oleh berbagai belahan dunia, termasuk negara kita, satu hal yang saya bisa lakukan ketika kita disuruh memakai masker, ketika kita disuruh untuk mencuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak dan melakukan vaksinasi, saudara, itu menunjukkan bahwa masih banyak orang di dunia ini merindukan untuk tetap hidup, untuk tetap bertahan. Nah, berbicara masalah mati atau hidup saudara, itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini suatu interpretasi mengenai hidup dan mati itu sendiri. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dia lanjutkan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita memperhatikan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22a. Saudara, ini sebuah kalimat yang biasa kita dengar. Bahkan itu satu kalimat yang begitu menarik, yang berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saudara melihat bagian ini, maka kita akan melihat bahwa menurut Paulus, bagi Paulus, hidup dan mati itu memiliki nilai yang sama, nilai yang tidak berbeda. Ketika dia memahami, ketika dia sadar arti daripada sebuah kematian atau kehidupan
di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Saudara, hidup dan mati yang dialami oleh orang-orang Kristen, kita bisa mengatakan punya nilai, bahkan tidak memiliki perbedaan. Tetapi mati dan hidup di dalam kehidupan orang Kristen sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ketika kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itulah, momen itulah adalah awal perjuangan untuk hidup bagi Kristus. Ya, langkah awalnya adalah saudara dengan cara mati terlebih dahulu. Mati bagi dosa, yang artinya kita harus berhenti menuruti kehendak dosa. Dan kita membiarkan Roh Kudus membangkitkan kita, menuntun kita, memampukan kita untuk apa saudara? Untuk hidup bagi Allah di dalam kekudusannya dan juga di dalam kehendaknya. Itulah kehidupan kita. Ya. Dan anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan itu bagi kita. Dan anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita jalanin saudara, tentunya bukan sebuah perkara yang mudah, bukan sebuah perkara yang gampang, tetapi bukan juga sebuah perkara yang kita abaikan, tidak bisa diabaikan. Tetapi membutuhkan sebuah perhatian, membutuhkan kita dituntut untuk memperhatikan satu hal, bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya harus apa saudara? Memberikan buah. Itu sebabnya di ayat 22 yang kita telah baca tadi. Hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita adalah hidup memberi buah. Dan untuk hidup menghasilkan buah saudara, Rasul Paulus mengajarkan kita saat ini untuk apa? Supaya saudara dan saya senantiasa hidup bagi Kristus. Artinya saudara, bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai hari ini, hendaklah kita mendedikasikannya seluruh hidup kita untuk apa? Untuk hidup seperti Kristus. Dan saya kembali mengatakan itu bukan suatu hal yang mudah untuk hidup seperti Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ketika Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, hal ini sebenarnya kembali mengingatkan saudara dan saya, membangun sebuah kesadaran kita akan realita terhadap kematian, dan juga sekaligus saudara membangunkan kesadaran kita yang masih hidup untuk tetap memiliki satu gairah, memiliki kehidupan yang bermutu. Karena hidup itu dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Jadi yang pertama saudara, yang perlu kita miliki untuk bisa hidup dan mati bagi Kristus adalah pertama, kesadaran akan realitas kematian dan kehidupan. Kita harus memiliki sebuah kesadaran realitas kehidupan dan juga kematian itu sendiri. Saudara, kesadaran akan realitas kematian dan kehidupan itu sangat penting dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sebab kenapa saudara? Sebab sekali lagi saya mengatakan bahwa kematian bisa menjemput siapa saja, termasuk saudara dan saya. Dan itu terjadi kapan saja. Bisa terjadi dalam kehidupan saya dan juga saudara. Saudara, pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dikatakan bahwa dia sendiri sedang dipenjarakan. Ya, sedang dipenjarakan. Kenapa dia dipenjarakan? Karena memberitakan Injil. Dan ada kemungkinan besar saudara pada saat itu ia akan menerima putusan pengadilan berupa eksekusi mati atau hukuman mati. Paulus
juga bukan lagi berada di dalam umur yang muda atau usia muda, tetapi dia sudah memiliki usia yang lanjut atau usia tua. Fisiknya sudah pasti lemah. Bahkan juga kita melihat bahwa dia sedang mengidap sebuah penyakit yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Tapi kondisinya, perhatikan saudara, kondisinya itu lemah, tua, tidak berdaya. Itu sebabnya jemaat Filipi mengutus orang yang bernama Epafroditus. Untuk apa saudara? Untuk melayani keperluannya sehari-hari. Saudara, Paulus sangat sadar akan realitas kematian itu saudara. Bahkan dia sedang menghadapi realitas demikian saudara. Ya. Tetapi dikatakan saudara, sekalipun dia siap untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi di sisi yang lain juga kita melihat lewat pernyataannya bahwa Paulus itu belum siap untuk dikunjungi oleh kematian itu sendiri. Saudara, Paulus sadar akan realitas kehidupan atau kematian. Dikatakan bahwa dia siap menghadapi kematian itu sendiri, tetapi dia belum mau dikunjungi oleh kematian itu sendiri. Bisa dikatakan saudara bahwa Paulus siap mati tapi belum mau. Dia belum mau tidak berarti saudara Paulus tidak siap. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat 23. Di situ dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara, Paulus itu sangat siap sekali bahkan merindukan yang namanya kematian. Sebab kenapa? Sebab dia bisa bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kenapa dia belum mau saudara? Mari kita memperhatikan ayat 24. Di situ dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, ia merasakan ada dua desakan, yaitu kematian. Karena dia bisa bersama-sama dengan Kristus. Tetapi di sisi lain saudara, ada satu daya tarik untuk masih tetap hidup. Karena sebuah keperluan. Keperluan apa saudara? Perhatikan saudara. Jemaat Filipi masih butuh sentuhannya. Jemaat Filipi masih butuh pelayanan Rasul Paulus. Itulah yang membuat Rasul Paulus begitu bergairah untuk tetap hidup. Paulus ingin apa saudara? Agar jemaat Filipi makin maju dan bersukacita di dalam iman. Kalau kita memperhatikan ayat 25. Saudara, inilah prinsip hidup yang mulia, yang luar biasa yang ada di dalam diri seorang Rasul Paulus. Dia siap mati, tetapi sekaligus dia tetap bergairah untuk tetap hidup. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini? Saudara, tidak sedikit orang di dunia ini termasuk orang Kristen saudara, tidak mau mati cepat-cepat. Kenapa saudara? Ya, kalau kita ditanya mau mati enggak? Enggak, tunggu dulu ya. Banyak orang tidak mau mati cepat-cepat saudara. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau mati bukan karena mereka siap. Justru mereka tidak mau mati cepat-cepat karena sebenarnya mereka belum siap menghadapi kematian itu sendiri. Pertanyaannya saudara, kenapa mereka belum siap? Karena mereka tidak punya jaminan apa-apa untuk menghadapi kematian itu sendiri. Saudara, bahkan membicarakan yang namanya kematian saudara, mereka berusaha menghindarinya saudara. Begitu juga sebaliknya saudara. Ya, ada orang-orang yang takut hidup di dunia ini. Mereka merasa sudah lelah. Mereka merasa sudah putus asa. Mereka sudah merasa bahwa hidup mereka kosong.
akhirnya mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal yang nekat. Dan akhirnya mereka mengakhiri diri mereka sendiri. Mereka bunuh diri. Pertanyaannya saudara, apakah itu jalan keluarnya? Apakah itu menunjukkan bahwa mereka sudah siap mati? Saudara, justru dengan cara demikian itu menunjukkan bahwa orang-orang demikian belum siap mati. Sesungguhnya mereka belum siap mati. Saudara, setiap orang di dunia ini punya cara pandang memandang kehidupan dan memandang kematian di dalam kehidupan mereka. Dan keberadaan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang punya cara pandang yang berbeda berdasarkan iman kita kepada Yesus, maka seharusnya kita akan menjadi contoh, harus berdampak bagi mereka, supaya mereka juga bisa mengerti makna yang sesungguhnya dari kehidupan dan juga kematian yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan punya perspektif Kristiani tentang kematian dan kehidupan itu. Kenapa? Kita percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan atas kehidupan dan kematian itu sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu menghadapinya. Bahkan justru kita akan menjadi pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang menyaksikan bahwa hidup dan mati di dalam Kristus indah adanya. Hal yang kedua saudara, setelah kita memiliki kesadaran yang benar, yang tepat mengenai kematian dan juga kehidupan di dalam dunia ini, bagian ini juga mengingatkan kita, hendaklah setiap kita memiliki kesadaran akan pentingnya relasi yang akrab dengan Kristus. Pentingnya relasi yang akrab dengan Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen artinya saudara bahwa kita berada di dalam sebuah relasi yang karib, relasi yang dekat dengan Kristus. Dan relasi itu tidak terputuskan. Relasi itu tidak terpisahkan oleh kematian sekalipun. Kematian itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, ini luar biasa saudara. Saudara, kehidupan ini juga bisa dikatakan adalah sebuah misteri. Kematian, kehidupan ini adalah susah untuk dipahami saudara. Kalau kehidupan saja susah untuk dipahami saudara. Kalau kehidupan saja adalah sebuah misteri dalam kehidupan kita saudara. Apalagi yang namanya kematian. Tetapi sepanjang kita bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan kita atas kematian dan kehidupan anak-anak Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kematian itu saudara, termasuk segala bencana yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan ini saudara ada banyak orang yang mengalami keputusasaan di dalam menjalaninya saudara. Ada banyak orang yang mengalami kekosongan di dalam menjalaninya saudara. Kenapa saudara? Karena mungkin mereka tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Mereka tidak punya jaminan di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Kristus, anak-anak Tuhan saudara dan saya memiliki jaminan demikian. Jaminannya apa saudara? Bahwa baik mati dan hidup kita, ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, kita punya sebuah jaminan. Dan jaminan itu hanya ada di dalam Kristus. Maka dari itu saudara, ketika kita berkata siap menghadapi kematian,
Bukan berarti saudara bahwa kita takut hidup di dunia ini. Tidak saudara. Bukan karena kita pasrah terhadap segala bencana, terhadap segala pergumulan hidup di dunia ini. Tidak saudara. Tetapi kita siap untuk menghadapi yang namanya kematian itu sendiri. Karena ada jaminan di dalam Tuhan. Bahwa Kristus bersama saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dan oleh karena ada jaminan itu saudara, di dalam hidup ini, maka saudara dan saya memiliki gairah kehidupan. Kita tidak hanya siap untuk mati karena kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Karena kita punya jaminan. Tetapi semasa kita diberikan kesempatan, semasa Tuhan masih mempercayakan kita kehidupan saudara, kita juga berani untuk hidup, melakukan hal-hal, bahkan menghidupi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun di dalam menjalani kehidupan ini saudara, bayang-bayang kematian itu, bayang-bayang maut itu senantiasa membayangi kehidupan kita. Tetapi jangan takut saudara, tetaplah bergairah, tetaplah berjuang, karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan kalau saudara masih ada, masih hidup sampai detik ini. Untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya berbuah baginya. Karena ketika kematian itu begitu dekat di dalam kehidupan saudara dan saya, karena kesadaran bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, di dalam Dia ada jaminan, maka itulah yang membuat Rasul Paulus terus bergairah untuk tetap hidup. Dikatakan bahwa di tengah-tengah masalah kehidupan Rasul Paulus, di tengah-tengah masalah kelemahan tubuhnya saudara, dia bergairah hidup, masih hidup, untuk melakukan apa? Untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan kita saudara. Hendaklah ketika kita melewati hari-hari kita, kehidupan kita yang tidak mudah di dunia ini, jangan cepat-cepat berputus asa, menyerah oleh karena keadaan. Tapi justru demikian, kita terus bergairah, kita terus bersemangat. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan untuk berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berani menyampaikan sebuah kalimat ini, mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena apa saudara? Dia memiliki prinsip ini. Dia memiliki pengertian yang benar terhadap kematian dan juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Ia memiliki sebuah kesadaran terhadap kematian, bukan berarti kehilangan gairah hidup. Justru sebaliknya saudara, kesadarannya akan kematian membuat dia semakin bergairah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sebab dia sadar bahwa hidup ini ada batasnya. Saudara, Paulus sadar bahwa di dunia ini, hidup ini ada batasnya. Kalau kita melihat di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dikatakan bahwa hidup kita ini ada batasnya, lalu apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita yang ada sampai saat ini? Saudara, selagi kita dikaruniakan hidup saudara, marilah kita sadar bahwa kita masih hidup. Kenapa saudara saya mengatakan demikian? Karena ada banyak orang yang hidup tetapi tidak sadar bahwa dia adalah hidup. Di sini katakan saudara, marilah kita sadar bahwa kita masih hidup. Dan kalau kita sadar bahwa kita masih hidup, maka marilah hidup berbuah bagi Tuhan. Marilah hidup benar, marilah hidup bermakna bagi Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Sama seperti Paulus, yang dilakukan oleh Paulus, ia memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan.
Ia memiliki relasi yang karib dengan Tuhan. Ia memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi dia memiliki hubungan yang dekat dengan jemaat di kota Filipi saat itu. Saudara, hubungan Paulus dengan Kristus dan hubungannya dengan jemaat Filipi membuat dia ingin hidup bagi Kristus. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, yang benar dengan Tuhan, maka saya percaya saudara, kita akan memiliki hati seperti Kristus yang akan mendorong kita memiliki atau menjalin relasi yang dekat dengan sesama kita. Ada hati yang memikirkan kemajuan sesama kita dan bukan hanya saudara, memikirkan diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hubungannya dengan Tuhan mendorong dia memiliki relasi yang dekat dengan sesama, ada hati untuk membangun kembali supaya jemaat atau orang-orang di Filipi mereka maju di dalam iman mereka. Saudara, inilah kehidupan yang berbuah. Inilah kehidupan yang memberikan dampak kepada sesama kita. Setiap anak-anak Tuhan. Pertama saudara, marilah kita sadar bahwa diri kita hidup. Dan ketika kita sadar kita adalah hidup, marilah kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Marilah kita berbuah bagi Tuhan. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi untuk sesama kita. Hal yang kedua saudara, apa yang bisa kita lakukan? Saudara, giatlah selalu untuk mengisi hidup kita, untuk tetap membangun hubungan yang hangat dan bermanfaat dimanapun kita berada. Bangunlah hubungan yang erat di dalam keluarga kita, contohnya saudara. Bangunlah hubungan yang erat, relasi yang baik antar sesama kita. Sebab kenapa saudara? Saya percaya sebab relasi yang terbangun dengan baik, relasi yang baik dan benar terhadap Tuhan dan sesama akan menambahkan saudara? Bisa dikatakan menambahkan inspirasi atau wawasan, bahkan memberikan semangat hidup bagi kita untuk tetap optimis menjalani kehidupan ini. Menjalani panggilan kita masing-masing, melakukan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tapi coba saudara, apa yang terjadi? Jikalau relasi retak, hubungan satu dengan yang lain, contohnya di dalam sebuah pelayanan, enak gak saudara? Ada gairah gak untuk melayani? Mungkin satu dengan yang lain berkata, aku malas. Ya udahlah, biarkan aja. Saudara, hubungan itu penting. Didasari dengan apa? Ketika kita memiliki relasi, hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudara, inilah kuncinya menjalani hidup ini dengan bergairah. Menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Dan menjalani hidup ini tanpa disia-siakan. Yaitu apa saudara? Milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan memilikilah hati seperti Kristus. Sehingga membuat saudara dan saya memiliki dan mau menjalin, membangun hubungan yang erat juga terhadap sesama. Saudara, jangan kita membiarkan waktu kita di dunia ini untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, hal yang kedua yang bisa kita lakukan, bagaimana kita hidup dan mati bagi Kristus. Saudara, ketika kita memiliki prinsip yang baik, yaitu mati dan hidup bagi Kristus, maka marilah kita saudara, mengarahkan seluruh kekuatan yang kita punya, talenta, kemampuan yang kita punya saudara. Untuk apa saudara? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita harus mengarahkan seluruhnya kepada Tuhan saudara? Karena hidup ini saudara terlalu singkat untuk disia-siakan saudara. Saudara, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup,
Itu artinya saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya makin berbuat hal-hal yang berguna bagi Dia. Ya, yang berkenan bagi Dia, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berfaedah, melakukannya dengan optimal di dalam hidup ini, dan bukan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Mereka terus hidup di dalam keberdosaan mereka. Saudara, ingat bahwa waktu kita hidup dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu. Setuju ya? Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan sih kita hidup di dunia ini. Alias saudara, hidup itu ada batasnya, ya. Hidup itu di dunia ini begitu singkat. Sementara saudara, ada banyak PR yang seharusnya kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah tangga kita, di dalam relasi satu dengan yang lain. Untuk masa depan kita ada banyak PR yang harus kita kerjakan. Ingat saudara, bahwa hidup ini ada batasnya. Karena itu saudara, biarlah kita hidup dan mati untuk Kristus. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Biarlah hikmatnya dan juga pimpinannya dan juga kehendaknya menguasai seluruh kehidupan saudara dan saya. Sehingga setiap bagian dalam hidup kita ini saudara, kita terus berjuang. Satu-satunya tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sisa hidup kita saudara, jangan kita terus sia-siakan. Tapi marilah kita minta Tuhan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan baginya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali menyadarkan kami supaya kami memiliki kesadaran akan kematian dan juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Ketika Tuhan menghadapkan kami yang namanya kematian, biarlah setiap kami siap untuk menghadapinya karena kami memiliki sebuah jaminan, yaitu dirimu sendiri untuk bisa bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih menganugerahkan kami hidup di dunia ini, biarlah kami juga terus hidup bergairah bagi Tuhan. Karena ada banyak hal yang seharusnya kami kerjakan, yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu kami yang singkat di dunia ini. Tapi berikan kami hikmat kehendak-Mu Tuhan. Taruhlah di dalam hati kami. Biarlah kami melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar bahwa menikmati bahkan melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan bukan hal yang mudah, karena kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tetapi kami percaya baik hidup dan mati kami, Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti